Aku tidak ingin menganggap pertemuan ini sebagai kebetulan yang tak berarti. Selama tidak menyerah, takdir akan terus berlanjut. Itu adalah hari hujan yang suram. Beberapa bulan terakhir di sekolah SMA kelas 3, penuh dengan suasana tegang tapi sedikit bersemangat. Pemandangan ini bagi seorang pemuda yang akan segera lulus. Tidak ada yang istimewa. Tapi siapa sangka, justru di hari hujan yang biasa ini, aku bertemu dengan seseorang yang tak terlupakan seumur hidupku. Tanpa sengaja aku melihat seorang gadis tidak jauh dari situ. Dia berdiri di tepi gerbang sekolah berteduh dari hujan. Tubuh kecilnya seolah diselimuti kesedihan yang samar. Kilauan cahaya lampu jalan kekuningan menembus tirai hujan menyinari tubuhnya, menggambarkan bentuk samar yang mengundang rasa sayang. Aku mengenalinya. Kami berada di kelas yang sama. Aku ingat penampilannya yang pendiam. Dia selalu suka duduk sendiri di taman bunga saat istirahat siang untuk menghafal pelajaran. Saat itu dia sedikit menundukkan bahunya untuk menghindari hujan. Sebuah helai rambut basah menempel di pipinya, membuat hatiku tiba-tiba merasa iba. Setelah beberapa detik ragu-ragu, aku mengumpulkan keberanian membawa payung menuju dia. Dia sedang menatap ke langit. Mendengar langkah kaki. Dia agak terkejut melihat ke arahku. Tanganku gemetar mengangkat payung di atas kepalanya. Tersenyum konyol sebentar. Ayo pergi. Aku antar kamu pulang. Xia Ningxi terpaku sejenak. Jelas tidak menyangka aku yang biasanya jarang berinteraksi akan muncul. Beberapa saat kemudian, dia menunjukkan senyum tipis. Terima kasih, Mu Chen. Kalau dia tahu namaku, ini membuatku agak terkejut. Ada juga sedikit kegembiraan. Kita berjalan berdampingan memasuki tirai hujan. Payungnya tidak terlalu besar. Kedua orang harus saling mendekat. Air hujan terus menetes dari tepi payung. Sisi wajahnya sangat dekat denganku. Aku bahkan bisa mencium aroma ringan harum rambutnya, bercampur dengan aroma hujan. Sepanjang jalan kita sangat diam. Hanya suara tetesan hujan yang memukul permukaan payung menemani kita. Aku diam-diam meliriknya beberapa kali. Dia menundukkan kelopak matanya. Tidak tahu sedang memikirkan apa. Lampu jalan berkedip-kedip, tercermin di matanya. Seolah ada bintang-bintang kecil. Saat hampir sampai di bawah gedung rumahnya, dia perlahan membuka mulut. Terima kasih banyak hari ini. Kalau bukan karena kamu, saya masih tidak tahu harus menunggu berapa lama. Saya tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Lagi pula saya juga cuma diam saja. Diam beberapa detik. Dia tiba-tiba bertanya pada Mu Chen. Kita sepertinya dulu jarang berbicara ya. Saya agak malu-malu mengangguk. Kamu selalu sendiri. Saya juga tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan. Dia menatap Yumu dengan tatapan kosong. Sebenarnya kadang saya juga ingin mengenal lebih banyak teman sekelas. Tapi sepertinya semua orang sibuk. Saya menangkap kesepian dalam nada bicaranya. Hati saya tersentuh. Kalau begitu, bolehkah saya mengajakmu ngobrol lain kali? Setelah mengucapkan kalimat itu, hati saya terasa sesak hingga ke tenggorokan. Takut ajakan saya yang ceroboh membuatnya takut. Namun dia malah menoleh ke arah lain. Sungguh-sungguh menatapku. Matanya memancarkan cahaya lembut. Baiklah, aku juga cukup ingin memiliki teman untuk diajak bicara. Kata, teman, terdengar sangat jelas di antara suara hujan. Aku tidak banyak berpikir tentang perbedaan teman dengan yang lain. Hanya merasa ada aliran hangat muncul di hatiku. Bahkan malam hujan pun tidak lagi begitu dingin. Tak lama aku mengantarnya sampai di depan rumah. Xia Ningxi menoleh dan melambai padaku. Terima kasih, Mu Chen. Aku membuka mulut, masih ingin mengatakan sesuatu. Dia sudah berbalik naik ke atas. Hanya meninggalkanku dengan sosok punggung yang ramping. Berdiri di tengah hujan, jantungku berdetak kencang. Pipi terasa agak memerah. Aku diam-diam mengencangkan genggaman pada pegangan payung. Menengadah membiarkan air hujan membasahi wajah dengan leluasa. Malam hujan itu
Suaranya yang manis dan senyumnya yang ringan, terus-menerus terputar dalam pikiranku. Siapa sangka sebuah hujan membuat kita berjumpa. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Di pikiranku hanya ada senyumnya saat tersenyum. Bahkan dalam mimpi kami berjalan bersama di bawah hujan. Aku tidak tahu apakah ini perasaan suka. Hanya merasa sejak hari itu, nama Xia Ningxi diam-diam masuk ke dalam hatiku. Karena sibuk dengan pelajaran kelas 3 SMA. 2 minggu setelah itu aku jarang bertemu dengan Xia Ningxi. Bahkan jika bertemu, hanya menyapa sebentar lalu sibuk dengan urusannya masing-masing. Pelan-pelan aku mengira kita akan berpisah sampai di situ. Beruntungnya, suatu hari saat makan, aku melihatnya. Kami tidak jauh dari satu sama lain. Jadi aku mengumpulkan keberanian dan duduk di sampingnya. Melihat aku duduk di sampingnya, dia tersenyum dan menyapaku. Sudah lama tidak bertemu. Aku juga membalas dengan, sudah lama tidak bertemu. Lalu dia menunduk dan melanjutkan makan. Aku menatap alis dan matanya yang menunduk. Untuk sesaat jadi agak melamun. Cahaya matahari menembus jendela dan menyinari bahunya. Debu kecil menari dalam sinar cahaya. Kulitnya sangat putih. Bulu mata menimbulkan bayangan samar. Seluruh dirinya terlihat lembut dan tenang. Dia menyadari aku sedang melamun. Pipi sedikit memerah. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku buru-buru mengalihkan pandangan. Berlaku seolah tidak terjadi apa-apa dan menyesap sup. Sebenarnya aku sangat ingin bicara lebih banyak dengannya. Tapi lama-lama tidak berani membuka mulut. Setelah berpikir, hidup tidak lebih dari 30.000 hari. Tidak ada sebanyak kekacauan itu. Jadi aku merenung sebentar dalam hati. Lalu aku dengan inisiatif berbicara dengannya tentang pelajaran. Tidak lama kemudian kami sudah banyak bicara. Perlahan aku merasa tidak terlalu malu lagi. Setelah beberapa kata basa-basi setelah makan, kami pun pergi ke arah masing-masing. Ketika pelajaran sore tiba, aku hampir tidak mendengarkan sepatah kata pun. Di kepalaku penuh dengan suara dan senyumnya saat berbicara. Tanpa sadar bel pelajaran berbunyi. Aku sedang berpikir apakah harus mengajaknya makan siang bersama. Tiba-tiba saat sampai di pintu kelas, aku bertemu dengan Xia Ningxi. Dia memandangku dengan malu-malu. Temanmu Chen, mau ke kantin bersama? Aku mengangguk seperti mendapat kehormatan. Baiklah. Di kantin suara orang ramai. Kami duduk berdampingan sambil memegang nampan makan. Sepertinya dia sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Terlihat bahwa dia juga bicara lebih banyak dari biasanya. Kami banyak berbicara. Dari film favorit, hingga rencana masa depan. Ketika dia tersenyum, ada lesung pipit tipis di pipi kanannya. Membuatku sedikit terpesona. Mu Chen, mau masuk universitas mana nanti? Dia menggigit sumpit. Dengan mata berkedip-kedip bertanya padaku. Aku, mungkin di kota ini saja. Aku menggaruk kepalaku. Sedikit malu. Nilai pas-pasan. Hanya bisa masuk universitas tingkat 2 di daerah. Sepertinya dia merasa lega. Bibirnya sedikit tersenyum. Begitu ya. Saya juga tidak terlalu ingin jauh dari rumah. Hatiku tergerak. Mungkin kita bisa berada di kota yang sama. Dia mengangguk, menunduk dan mengambil satu sendok sup. Nanti kita juga bisa sering berhubungan. Mendengar dia berkata begitu, aku tak bisa menahan tawa. Ternyata dia juga peduli apakah kita akan tetap berhubungan nanti. Apakah ini berarti di hatinya, aku sudah menjadi teman yang penting bagi dia. Sejak hari itu, kami sering makan bersama. Hari-hari tegang persiapan ujian bersama dia justru menjadi tidak begitu membosankan. Kami saling berbagi rahasia kecil masing-masing. Dia memberitahuku, dia suka mendengarkan lagu lama saat hujan. Dia menuliskan perasaannya dalam buku harian. Dia juga menyebutkan ibunya meninggal sejak dini. Hanya bergantung pada ayahnya. Saya memberitahunya. Saat kecil saya nakal dan pernah dipukul orang tua. Tapi ketika dewasa mulai takut berpisah.
Suatu kali setelah belajar mandiri sudah larut malam, saya mengantarnya pulang. Di bawah gedung sebelum berpisah, dia tiba-tiba berkata pelan, "Muchen, sebenarnya sebelum mengenalmu aku merasa sangat kesepian. Terima kasih sudah menemaniku selama ini." Suaranya lembut, membuat hatiku terasa hangat. Saya tersenyum dan berkata, "Aku juga begitu. Dulu hanya fokus belajar. Tidak punya teman dekat khusus. Bisa mengenalmu. Aku sangat senang." Xia Ningxi mengatupkan bibirnya, seolah ada cahaya yang melintas di matanya. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal padaku. Berbalik dan naik ke atas. Aku berdiri di tempat, melihat bayangannya yang perlahan menghilang. Hati merasakan keengganan yang sangat kuat. Saat itu aku mulai mengerti. Untuk Xia Ningxi, aku sudah lebih dari sekadar suka sebagai teman. Namun diam-diam tumbuh sebuah perasaan yang lebih dalam. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Ingin memahami semua suka, marah, sedih, dan bahagianya. Namun kehidupan belajar menjelang ujian masuk perguruan tinggi membuat kami tidak berani terlalu terbagi perhatian. Kami tetap pergi dan pulang sekolah bersama setiap hari. Bercanda dan tertawa. Tetapi tidak ada yang membuka pembicaraan lebih jauh. Aku kira hari-hari seperti ini bisa bertahan lama. Namun tak kusangka ujian takdir sudah diam-diam mendekat. Sekejap saja hari ujian masuk perguruan tinggi tiba. Setelah 2 hari ujian yang tegang dan menyiksa, aku keluar dari ruang ujian dengan perasaan lega. Di seluruh kampus dipenuhi teman-teman yang bersorak gembira setelah ujian. Reaksi pertamaku adalah mencari Xia Ningxi. Di tengah kerumunan, aku langsung melihat dia berdiri di pintu gerbang sekolah. Dengan tas alat tulis di tangan sambil memandang ke sekitar. Aku hendak melangkah cepat ke arahnya. Namun kulihat ada anak laki-laki lain berlari lebih dulu mendekatinya. Anak laki-laki itu adalah murid terbaik di angkatanku. Namanya Gu Wuyan. Sepertinya satu kelas dengan Xia Ningxi. Aku berhenti melangkah, melihat Gu Wuyan. Dengan antusias berbicara kepada Xia Ningxi. Juga memberikan sebotol air padanya. Xia Ningxi tersenyum sopan mengucapkan terima kasih. Keduanya berjalan berdampingan keluar. Hatiku tanpa sadar merasa berat. Langkah kakiku membeku di tempat. Ada sesuatu yang terasa sesak di dada. Seharusnya aku maju dan merayakan pembebasan bersamanya. Tapi pemandangan di depan mataku membuatku kebingungan. Gu Wuyan menunduk berbicara dengannya. Xia Ning menoleh ke samping. Mendengarkan dengan serius. Masih tersenyum dan menganggukkan kepala. Mereka terlihat begitu akrab dan dekat. Membuatku merasa seperti orang luar. Mungkin dia dan Gu Wuyan memang lebih cocok. Bagaimanapun juga, dia sangat hebat. Sedangkan aku hanyalah seorang pelajar biasa. Aku berdiri di tempat, melihat punggung mereka yang semakin menjauh. Hatiku seperti jatuh ke dalam lubang es. Saat itu, semua kebahagiaan hilang begitu saja. Menggantikan dengan kesedihan yang mendalam dan rasa cemburu yang pahit. Setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai, sekolah belum secara resmi lulus. Teman-teman sekelas juga akan kembali untuk mempersiapkan upacara kelulusan. Setelah pulang ke rumah, Xia Ningxi mengirim pesan merayakan berakhirnya ujian masuk perguruan tinggi. Setiap kali memikirkan setelah ujian masuk perguruan tinggi, kita mungkin akan berpisah arah. Dia memiliki banyak pengagum luar biasa selain aku. Aku kembali merasa rendah diri dan mundur. Aku membalas dengan sebuah emoji kayu. Lalu tidak membalas lagi. Xia Ningxi menyadari sikap dinginku. Beberapa kali mencoba bertanya apa yang terjadi padaku. Aku selalu menghindar dengan jawaban seadanya. Melihat sikapku yang seperti itu, dia mungkin marah. Lalu dia juga tidak mengurusi aku lagi. Akhirnya hari upacara kelulusan tetap tiba. Di auditorium pertengahan Juni dipenuhi dengan siswa memakai seragam sekolah. Untuk terakhir kalinya kita berkumpul bersama saat kepala sekolah berbicara. Mataku selalu tak bisa menahan melirik ke arah Xia Ningxi.
Dia duduk tenang di baris depan. Sesekali menunduk menghapus air mata. Mungkin karena akan segera berpisah setelah upacara berakhir. Aku memegang ijazah kelulusan. Dengan perasaan yang campur aduk berjalan keluar aula. Tiba-tiba sebuah suara yang familiar terdengar dari belakang. Mu Chen. Aku menoleh. Xia Ningxi sedang berdiri di tangga, cepat-cepat mengejarku turun. Hari ini dia sengaja mengikat rambutnya rendah ke belakang. Rambut poni depannya basah oleh keringat. Dia terlihat agak cemas. Akhir-akhir ini kamu bagaimana? Kenapa tidak menghiraukanku? Aku tidak berani menatap matanya langsung. Mengalihkan pandangan berkata, tidak ada. Mana bisa, masa bilang tidak. Dia berdiri di depanku menatapku dengan tajam. Lingkaran mata sedikit kemerahan. Ada sesuatu yang tidak bisa kamu ceritakan padaku? Apakah aku yang salah? Membuatmu marah. Melihat ekspresinya yang ternoda. Hatiku sakit. Tanpa sadar kuulurkan tangan ingin menghapus air mata di sudut matanya. Tapi tanganku berhenti di tengah angkat. Aku mengalihkan pandangan. Suaraku serak. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Aku sendiri. Sudah memahami beberapa hal. Aku mengatupkan gigi. Berencana untuk menjelaskan semuanya dengan jelas. Xia Ningxi. Aku tahu Gu Wuyan menyukaimu. Dia jauh lebih baik dariku di segala hal. Aku rasa kalian sangat serasi. Jadi aku tidak ingin sok perhatian mengganggumu. Xia Ningxi terkejut mendengar itu. Lalu marah dan gelisah. Apa yang kamu katakan? Aku dan Gu Wuyan hanyalah teman sekelas biasa. Dia mengajak aku keluar untuk merayakan setelah ujian. Aku menolaknya. Hari itu aku terus menunggumu untuk keluar bersama. Tapi kamu tidak muncul. Aku terkejut dan menatap ke atas. Kamu menolaknya. Tentu saja, suaranya agak bergetar karena emosi. Aku sudah menolaknya berkali-kali. Dia hanya datang untuk mengucapkan selamat tinggal setelah ujian. Kamu malah mengabaikanku karena ini. Ternyata begitu. Hatiku terasa lega. Rasa bersalah dan kenangan langsung menyergapku. Aku salah paham tentang dia. Juga meremehkan posisiku dalam hatinya. Maaf Ningxi. Aku tak tahan untuk memanggil panggilan hati yang biasanya kusimpan dalam diam. Ini salahku. Tidak seharusnya berpikir macam-macam. Xia Ningxi terdiam sejenak. Sepertinya tidak menyangka aku akan memanggilnya seperti itu. Kecewa di matanya perlahan-lahan hilang oleh air mata. Sudut bibir sedikit melengkung. Kamu ini bodoh. Dia meninju tubuhku pelan-pelan. Akhirnya tersenyum. Aku juga tak bisa menahan tawa. Merasa awan kelabu di hati hilang seketika. Lapang olahraga di luar aula sedang memutar lagu Qi Feng Lei berulang-ulang. Aku melihat gadis di depanku yang menangis sekaligus tertawa ini. Tiba-tiba sadar. Kalau tak mengungkapkan isi hati sekarang, akan terlambat. Xia Ningxi. Aku menarik napas dalam-dalam. Mengumpulkan keberanian menatap matanya langsung. Sebenarnya aku sudah menyukaimu sejak lama. Begitu kata-kata keluar. Aku merasa jantungku hampir melonjak keluar dari dada. Xia Ningxi membuka matanya lebar-lebar. Pipi langsung memerah seperti senja. Kamu bilang kamu suka padaku. Aku mengangguk dengan serius. Benar, aku. Awalnya aku kira kamu mungkin tidak suka padaku. Jadi aku tidak berani mengatakannya. Tapi aku tidak ingin melewatkan kamu. Kalau kali ini terlewatkan, mungkin akan seumur hidup. Xia Ningxi menatapku dengan terpaku. Air mata tiba-tiba mengalir keluar. Dia dengan suara tersangkut berkata pelan. Bodoh sekali. Tentu saja aku juga suka padamu. Saat itu seolah ada suara yang meledak di dalam otakku. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Benarkah? Dia mengangguk dengan kuat. Butiran air mata mengalir menuruni pipinya. Tiba-tiba dia membuka kedua tangan dan memelukku. Aku mencium aroma yang familiar dari rambutnya. Rasanya seluruh tubuhku melayang ringan. Di lapangan terdengar suara teman-teman yang berat melepas perpisahan. Suara tangisan dan pelukan.
Dan aku memeluk erat Xia Ningxi dalam pelukanku. Seolah memeluk seluruh dunia. Hari itu adalah tanggal 21 Juni. Hari titik balik musim panas. Bertahun-tahun kemudian, aku masih ingat jelas senja itu. Matahari senja membakar separuh langit. Dia menangis pelan dalam pelukanku. Berulang kali menyebut namaku. Sejak hari itu, dia menjadi gadisku. Kami akhirnya saling mengerti hati. Menggenggam tangan satu sama lain. Bersama menyongsong masa depan yang tak diketahui. Setelah diterima di universitas, aku dan Xia Ningxi tetap tinggal di kota ini. Luckily, we were admitted to the same university. Although different departments, we could always find each other's presence on campus. Our freshman year was sweet and fulfilling. Attending classes separately during the day. Studying together in the library in the evening, holding hands and strolling on the campus promenade at night. Early autumn on campus. The fragrance of osmanthus flowers filled the air. Ibu heard the first cup of milk tea of autumn. We often sat on the lakeside bench chatting about the future. Xia Ningxi was much more cheerful than in high school. He joined the literature club. Occasionally submitted articles to the school journal. Whenever he excitedly showed me his articles, I was genuinely proud of him. I joined the basketball team. He would come to cheer for me at every game. His bright eyes on the sidelines always filled me with motivation. Akhir pekan kami sering pergi berkencan bersama. Setiap sudut kota meninggalkan jejak langkah kami. Kami pergi menonton film. Diam-diam bergandengan tangan di bioskop yang remang. Kami berjalan-jalan di taman. Dia duduk di ayunan menengadah melihat langit. Aku perlahan mendorongnya berayun. Kami juga pergi ke taman hiburan bersama. Dia takut dengan roller coaster. Aku menggenggam erat tangannya. Bersama-sama berteriak dan tertawa. Masa itu seolah diwarnai dengan warna cerah. Aku pikir kebahagiaan seperti ini akan terus berlanjut. Kami bahkan bermimpi setelah lulus kuliah akan bertunangan. Membangun sebuah keluarga kecil di masa depan. Ingat ketika ulang tahun 1 tahun kami pada musim panas itu. Kami sengaja bangun pagi-pagi sekali. Naik bus ke puncak gunung di pinggiran kota untuk melihat matahari terbit. Saat matahari terbit di timur, dia bersandar di bahuku. Tutup mata dan buatlah harapan. Semoga setiap tahun pada hari ini, kita bisa bersama-sama melihat matahari terbit. Aku menggenggam tangannya erat, berbisik pelan di telinganya. Pasti akan terjadi. Di bawah cahaya fajar, kita saling menatap dan tersenyum. Merayakan hari kita dengan sebuah ciuman penuh cinta. Namun waktu bahagia selalu berlalu dengan cepat. Menjelang akhir semester 2 di tahun pertama kuliah, aku mulai menyadari suasana hati Xia Ningxi mulai tidak beres. Dia sering melamun. Saat ponsel berdering, dia akan menghindar dan menerima panggilan sendirian. Setelah menutup telepon, senyumnya tampak paksa. Sepertinya ada sesuatu yang menghimpit pikirannya. Aku bertanya apa yang terjadi padanya. Dia selalu menggeleng dan berkata tidak ada apa-apa. Tapi naluri saya berkata, dia sedang menyembunyikan sesuatu. Saya mulai merasa gelisah. Tapi takut bertanya akan membuatnya kesal. Akhirnya pada suatu malam sebelum ujian akhir, Xia Ningxi mengajak saya bertemu di sebuah bangku sepi di kampus. Wajahnya serius. Jari-jarinya terus mengaduk sudut bajunya Mu Chen. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Dia berusaha tersenyum tipis. Tapi tidak bisa menyembunyikan getaran suaranya. Hatiku menjadi sesak. Ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Dia menundukkan mata dan setelah lama baru berkata, ayahku sedang sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa masalah. Aku mungkin harus istirahat sementara. Kembali ke kampung halaman menemani dia. Berita ini seperti petir yang menyambar. Bolehkah aku merasakan deru di kepalaku? Apa yang bisa aku bantu? Dia menggelengkan kepala. Dengan susah payah menahan rasa kecewa di matanya. Belum jelas untuk sementara.
Perlu pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut. Aku harus kembali merawatnya. Aku menggenggam tangan dinginnya. Aku akan menemanimu pulang. Kita hadapi bersama. Pasti ada cara. Dia tiba-tiba menarik tangannya. Dengan nada lebih tegas dari yang kupikirkan. Kamu masih punya pelajaran dan hidupmu sendiri. Tidak bisa tertunda karena aku. Tapi kamu juga adalah hidupku. Aku berdiri dengan tergesa-gesa. Ningsi, kamu tahu aku tidak peduli tentang itu. Aku hanya peduli padamu. Dia terkejut mendengar itu. Air mata akhirnya menetes keluar. Diam dalam waktu yang lama. Dia tersedak saat membuka mulut. Mu Chen. Kita berpisah untuk sementara waktu saja. Saat ini seolah ada pisau tajam yang menusuk langsung ke jantungku. Aku memandangnya dengan tidak percaya. Apa yang kamu katakan? Kenapa harus berpisah? Hanya kembali ke kampung halaman untuk sementara waktu saja. Aku bisa menunggumu. Xia Ningxi menggeleng dengan air mata mengalir deras. Aku tidak tahu berapa lama. Mungkin 1-2 tahun. Mungkin lebih lama. Aku tidak ingin menyia-nyiakan waktumu yang berharga. Apalagi ingin melihatmu. Mengorbankan masa depan karena aku. Bukankah kita sudah sepakat untuk menghadapi semuanya bersama? Suaraku bergetar. Berusaha menahan emosi. Perguruan tinggi bisa cuti kuliah. Aku bisa menemuimu. Jangan begitu. Achen pertama kali memanggil dengan nama panggilan ini. Nada suaranya penuh dengan kesedihan. Semakin kamu baik padaku, aku semakin tidak tega memohon padamu. Membuat aku menanggung sendiri. Bolehkah? Aku terpaku. Dia menangis sampai sesak napas. Namun tetap keras kepala menatapku. Angin malam mengacak rambutnya. Mata yang biasanya cerah. Saat ini tertutup warna gelap keputusasaan. Tidak bisa. Aku bergumam. Tenggorokan mengeras. Aku tidak mau berpisah denganmu. Xia Ningxi tidak berkata lagi. Hanya mengeluarkan sesuatu dari saku dengan tangan gemetar. Ini adalah kalung pasangan yang aku berikan padanya. Setahun yang lalu kami membelinya di pasar malam. Di atasnya terukir inisial nama kami. Dia tersendat-sendat memasukkan kalung itu ke telapak tanganku. Maaf. Mungkin aku tidak bisa memenuhi semua janji yang dulu. Setelah mengatakan kalimat ini, dia tak bisa menahan diri lagi. Berbalik dan menutup wajah lalu berlari pergi. Aku terpaku di tempat. Merasa seluruh tubuh kehilangan tenaga. Ketika aku sadar dan mengejarnya, dia sudah keluar dari kampus. Hanya meninggalkan di bawah lampu jalan yang redup. Bayangan sepi diriku. Malam itu, aku berdiri di lorong kampus yang kosong. Memegang erat kalung dingin itu. Hati terasa perih seperti ditusuk pisau. Jelas sebelumnya kita masih bermimpi tentang masa depan. Namun saat ini dia justru tegas pergi meninggalkan. Aku tak bisa mengerti. Mengapa kebahagiaan bisa begitu rapuh? Mengapa takdir harus bermain-main dengan kita seperti ini? Setelah Xia Ningxi pergi, duniaku seakan kehilangan warnanya. Pada hari-hari pertama aku tidak mau percaya ini nyata. Setiap pagi saat bangun, secara naluriah aku mengambil ponsel berharap kabarnya. Namun layar tetap sunyi. Baik pesan maupun telepon. Tidak ada balasan darinya sama sekali. Aku pernah pergi ke asramanya mencarinya. Tapi teman sekamarnya bilang dia sudah mengemas barang dan pergi dari kampus. Jadi aku mengambil cuti 1 minggu untuk pergi mencarinya. Aku sampai di depan rumahnya, tapi pintu utama tertutup rapat. Kelihatannya sudah lama tidak ada yang tinggal di situ. Aku juga pergi ke rumah sakit di sekitar. Bertanya berulang kali. Tetap tidak ada kabar darinya. Beberapa hari mencari tanpa hasil. Aku hanya bisa menghibur diri sendiri. Mungkin dia menemani ayahnya berobat di luar provinsi. Setiap kali malam mulai sunyi. Aku berulang kali menelpon nomornya. Namun selalu tidak ada yang menjawab. Kemudian nomornya menjadi nomor tidak aktif. Realita seperti pukulan keras. Membuatku harus menerima. Xia Ningxi telah pergi. Aku tidak bisa menghubunginya lagi.
Kehidupan kampus di tahun kedua menjadi membosankan bagiku. Aku mencatat pelajaran secara mekanis. Setelah kelas, sering duduk sendirian di sudut perpustakaan tempat kami biasa belajar bersama, termenung. Teman-teman mencoba menghiburku, mengajakku keluar untuk berkumpul. Aku hanya bisa memaksakan senyum. Suatu kali teman sekamar, setelah mabuk, menepuk bahuku dan berkata, "Muchen, kamu jangan terus-menerus menyiksa dirimu sendiri seperti ini. Dia bukan meninggal, hanya sementara pergi. Kamu harus menjalani hidupmu sendiri." Aku tersenyum getir tanpa berkata apa-apa. Tentu saja dia masih hidup, tapi bagiku, dia seperti tiba-tiba menghilang dari hidupku. Aku bahkan tidak tahu dia sebenarnya di kota mana dan bagaimana keadaannya. Setiap kali teringat bagaimana dia menangis sambil mengembalikan kalung itu sebelum pergi, hatiku sakit begitu dalam sampai sulit bernafas. Kalung yang terukir inisial nama kita selalu aku bawa di dekatku. Siang hari ku simpan di saku baju. Malam hari ku genggam di telapak tangan saat tidur. Sentuhan dinginnya mengingatkanku. Semua ini bukan mimpi. Aku berusaha agar diriku sibuk. Magang di kantor berita, kegiatan klub, berbagai persiapan ujian sertifikasi. Selama bisa mengalihkan rasa rinduku padanya untuk sementara waktu, aku mencoba segalanya. Tapi tidak peduli seberapa normal aku berpura-pura di siang hari. Setiap kali malam tiba dan sunyi, saat aku sendiri, rasa rindu datang seperti ombak besar yang menggulung, membanjiriku. Beberapa kali, aku bermimpi dia kembali di sisiku. Dalam mimpi kami berjalan berpegangan tangan di kampus. Dia menoleh dan tersenyum padaku sambil berkata, "Maaf, sudah membuatmu menunggu lama." Aku sangat bahagia memeluknya erat. Tapi setiap kali terbangun dari mimpi, hanya sinar bulan dingin yang menemani. Aku tidak pernah menyerah mencari keberadaannya. Aku mencoba menghubungi teman semanya yang sangat dekat. Tapi kebanyakan dari mereka juga kehilangan kontak. Hanya satu teman sekelas yang samar-samar mendengar bahwa kampung halamannya ada di sebuah kota kecil di selatan. Liburan musim panas itu aku tetap membeli tiket kereta ke kota itu. Sendirian memulai pencarian yang tanpa tujuan. Di jalan-jalan dan gang-gang yang asing, aku memegang satu-satunya foto lama miliknya. Bertanya kepada orang-orang yang kutemui. Gadis dalam foto itu. Orang-orang menatapku dengan mata penuh keraguan. Terus menggelengkan kepala. Aku hampir berlari di setiap jalan dan gang kecil kota itu. Namun tanpa hasil apapun. Itu sekali lagi menjadi perjalanan sia-sia yang menghancurkan hati. Di kereta saat pulang, aku menatap ladang yang terbang melintas di luar jendela. Sekali lagi merasa sangat tak berdaya. Mungkin aku benar-benar tak bisa menemukannya. Waktu berlalu perlahan dalam siksaan. Aku bertahan dari semester 2 sampai semester 3. Selama dari tahun 3 sampai tahun 4 kuliah. Orang tua juga mulai menyadari perubahan dalam diriku. Ketika ibu datang menjengukku, dengan rasa sayang dia menasehatiku. "Chen Er, orang harus terus melihat ke depan. Ningsi mungkin punya kesulitannya sendiri. Jangan terlalu menyakitimu sendiri." Aku mengangguk, menyetujuinya. Namun tetap tidak bisa benar-benar melepaskan. Setiap tanggal 21 Juni, hari yang dulu milik kita, aku selalu mendaki sendirian ke puncak gunung itu untuk melihat matahari terbit dan terbenam. Dalam hembusan angin gunung yang kencang, aku terus menyebut namanya berulang kali. Berharap keajaiban muncul. Dia akan tiba-tiba berdiri di belakangku. Tapi selain bayangan kesepian, tidak ada lagi yang menjawabku. Hari kelulusan universitas. Aku kembali merasakan kesepian yang mendalam di tengah keramaian orang-orang. Lulus SMA 4 tahun yang lalu. Kita saling berpelukan dan berjanji. Namun kini lulus universitas. Di sekitarku kosong melompong. Aku memegang sertifikat kelulusan sambil menatap langit. Bayangkan apakah dia saat ini juga menengadah melihat awan yang sama denganku. Mungkin kisah kita memang benar-benar berakhir di sini. Meski di dalam hati masih ada keengganan yang sangat besar.
Aku tidak menemukan cara untuk melanjutkan hubungan kita. Dengan perasaan menyesal dan keputusasaan yang samar, aku tetap tinggal di kota ini untuk bekerja. Setiap hari 2.1 garis. Hari-hari seolah berulang diputar ulang. Dunia tanpa dia selalu suram dan tak bercahaya. Aku mulai mengerti. Xia Ningxi tidak hanya membawa pergi dirinya sendiri, tapi juga tawa dan masa mudaku. Sudah tiba lagi tanggal 21 Juni. Aku sendirian pergi ke perbukitan pinggiran kota. Langit fajar terlihat kelabu. Lampu-lampu kota di kejauhan belum sepenuhnya padam. Bertahun-tahun tanpa berubah. Aku terus bertahan datang ke sini pada hari istimewa ini untuk melihat matahari terbit. Meskipun setiap kali aku datang sendirian, aku tetap keras kepala menjaga janji yang hanya milik aku dan Xia Ningxi ini. Meski dia sudah tidak di sisiku, berdiri di samping batu besar yang familiar di puncak gunung, aku memandang langit timur yang perlahan memutih. Rasa rindu yang pahit muncul dalam hati. Angin pagi yang sejuk menyapu wajahku. Aku menutup mata, seolah kembali ke pagi itu saat dia bersandar di bahuku membuat permohonan. Ningxi. Aku berbisik pelan. Suara menghilang di antara pegunungan yang sunyi. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki ringan dari belakang. Aku kira itu pengunjung lain yang juga naik gunung untuk melihat matahari terbit. Jadi aku tidak terlalu memikirkan. Hingga sebuah suara yang sangat familiar terdengar berbisik. Mu Chen seketika. Aku seolah tersambar petir. Aku tiba-tiba berbalik. Dalam cahaya pagi yang samar, sosok kurus berdiri beberapa langkah dari sini. Matanya berisi air mata memandangku. Aku menoleh kembali. Ternyata itu Xia Ningxi. Xia Ningxi yang selalu aku rindukan. Untuk sesaat aku meragukan apakah aku masih bermimpi. Tak berani percaya bahwa orang di depanku itu nyata. Aku membuka mulutku. Hampir tidak bisa mengeluarkan suara. Ningxi, apakah itu kamu? Benarkah itu kamu? Air matanya mengalir deras. Tersendat-sendat, dia mengangguk pelan. Ini aku, Mu Chen. Maafkan aku. Detik berikutnya aku sudah melangkah maju dengan besar. Merangkulnya erat ke dalam pelukan. Dia tampak sangat kurus. Tubuhnya seolah gemetar perlahan. Aku memeluknya erat-erat, takut jika melepaskan genggaman, dia akan menghilang lagi. Ini benar-benar kamu. Suaraku tersendat. Hidungku penuh dengan aroma yang familiar darinya. Aku bukan bermimpi kan? Xia Ningxi merentangkan kedua tangan memelukku. Wajahnya tersembunyi di dadaku, menangis terseduh-seduh. Maafkan aku. Sudah membuatmu menunggu begitu lama. Mendengar permintaan maafnya yang tersendat, segala rasa sedih, bingung dan sakit di hatiku, pada saat itu berubah menjadi air mata yang jatuh deras. Aku membelai punggungnya, berbisik serak. Selama kau kembali, yang lain tidak penting. Jangan tinggalkan aku. Tolonglah aku. Dia mengangguk dengan kuat, sambil menangis berkata, aku tidak akan lagi, tidak akan pernah lagi. Langit timur perlahan memutih seperti perut ikan. Matahari segera terbit. Kami masih berpelukan erat. Air mata membasahi bahu masing-masing. Setelah lama, kami baru perlahan melepas pelukan dengan berat hati. Aku menatap wajahnya dengan teliti. Setelah beberapa tahun tidak bertemu, dia tampak jauh lebih kurus. Wajahnya juga terlihat matang dan letih. Namun mata jernih itu tetap familiar. Hanya saja kali ini penuh dengan rasa bersalah dan kerinduan. Kenapa kamu ada di sini? Aku bertanya dengan suara pelan. Aku bukan sedang bermimpi kan? Xia Ningxi menghapus air mata di wajahnya. Berusaha menunjukkan sedikit senyum. Aku sudah kembali. Mu Chen. Aku selalu ingat janji kita. Melihat matahari terbit setiap tanggal 21 Juni. Aku pikir kamu pasti ada di sini. Hidungku terasa perih. Berkata dengan suara serak. Bodoh. Aku selalu ada setiap tahun. Takut kamu tidak akan datang. Dia menatapku dengan mata merah. Maafkan aku ayah.
Setelah dia meninggal 2 tahun lalu, saya butuh waktu lama untuk mengumpulkan keberanian menghubungi teman lama. Baru tahu kamu setiap tahun datang ke sini selama bertahun-tahun. Berbicara tentang ini, suaranya bergetar. Menundukkan pandangan tidak berani menatapku. Cahaya fajar memantul di wajahnya. Aku jelas melihat wajahnya penuh penyesalan dan rasa sakit. Aku menggenggam tangan dinginnya dan menghela napas perlahan. Aku tidak menyalahkanmu. Dulu kamu punya kesulitanmu sendiri. Aku hanya khawatir kamu tidak baik-baik saja. Air mata Xia Ningxi jatuh lagi. Aku sama sekali tidak baik-baik saja. Ayah sakit parah. Aku merawatnya di rumah sakit selama 2 tahun penuh. Saat itu benar-benar sangat sulit. Tapi aku tidak berani menghubungimu. Aku takut jika mendengar suaramu aku tidak akan kuat. Hatiku seperti disayat. Menggenggam tangannya lebih erat. Maaf. Membiarkanmu menanggung begitu banyak sendirian. Dia menggelengkan kepala. Ini adalah jalan yang aku pilih sendiri. Hanya saja membuatmu menderita. Apa kamu baik-baik saja setelah aku pergi? Aku tersenyum pahit. Apa menurutmu? Tanpamu, aku hanya berjuang untuk bertahan hidup. Dia menangis semakin deras setelah mendengar itu. Bibir bergetar. Maafkan aku. Aku tidak tega melihat dia merasa bersalah dan sedih. Pelan-pelan memeluknya kembali ke dalam pelukan. Jangan katakan maaf lagi. Semuanya telah berlalu. Sekarang kamu sudah kembali. Itulah yang paling penting. Xia Ningxi mengangguk dalam pelukanku. Kedua tangan meraih erat bajuku. Kita berpelukan seperti ini. Melihat sinar fajar pertama timur melompat dari cakrawala. Mewarnai langit. Matahari terbit di timur. Sinar keemasan menyinari tubuh kita. Aku memalingkan kepala dan melihat dia juga memandangku. Tatapan saling bertemu. Kita berdua tersenyum setelah lama tak bertemu. Pagi itu, kita duduk berdampingan di puncak gunung. Menceritakan pengalaman selama terpisah. Dia bercerita soal memburuknya kondisi ayah dan kepergiannya. Tatapannya suram. Aku bercerita tentang kerinduan dan penderitaan selama bertahun-tahun. Suara tersendat. Saat sinar matahari mulai menyilaukan, kita berdua menjadi lebih tenang. Dia bersandar di bahuku dan berbisik. Seandainya semua ini hanya mimpi. Aku sangat berharap tidak pernah meninggalkanmu. Apakah aku memeluknya? Ini bukan mimpi. Mulai sekarang kita tidak akan pernah berpisah lagi. Tidak peduli apa yang terjadi. Aku tidak akan melepaskan tanganmu. Xia Ningxi mengangkat kepala. Matanya berkilau oleh air mata. Namun senyumnya lembut. Tidak akan berpisah lagi. Di bawah saksi matahari pagi. Kami saling menggenggam erat jari-jari kami. Kembali mengucapkan janji yang sakral. Hari itu, kami duduk di puncak gunung sangat lama. Seolah-olah ingin mengambil kembali waktu yang hilang. Hingga matahari bersinar terik. Baru kami berjalan turun sambil bergandengan tangan. Sebelum berpisah, aku mengantarnya kembali ke tempat tinggal sementaranya, dan sepakat untuk bersama-sama mengunjungi makam ayahnya keesokan harinya. Saat berpisah, kami berpelukan erat dengan berat hati. Berpisah, pacar selama lebih dari 3 tahun akhirnya bersatu kembali. Kebahagiaan yang didapat kembali setelah hilang itu, buat aku hampir tidak berani melepas tangannya. Melihat sosok Xia Ningxi yang berbalik masuk ke dalam rumah, aku menggenggam tanganku sendiri. Di sana masih tersisa kehangatan dan sentuhan jarinya. Aku diam-diam bersumpah dalam hati. Seumur hidup ini aku tidak akan membiarkan dia hilang lagi dari hidupku. Hari-hari setelah pertemuan kembali seperti harta yang diperoleh kembali. Aku dan Xia Ningxi saling menghargai dengan lebih besar. Kami segera memutuskan untuk tinggal bersama. Aku menyewa sebuah apartemen kecil yang nyaman di pusat kota. Setiap pagi saat terbangun, pandangan pertama langsung melihat dia yang tidur di sebelah bantal. Ini adalah kebahagiaan yang pernah aku impikan. Xia Ningxi mengajukan permohonan ulang untuk kembali ke sekolah menyelesaikan studinya. Sementara bekerja paruh waktu sebagai editor di sebuah majalah. Dia sibuk tapi penuh makna.
Saya bekerja di sebuah perusahaan iklan. Meskipun masing-masing punya pekerjaan dan kuliah, tapi kami berjanji tidak peduli seberapa sibuk. Setiap malam selalu makan malam bersama. Di meja makan kecil, kami sering menikmati masakan rumahan yang hangat, sambil berbagi cerita lucu masing-masing. Kesederhanaan sehari-hari seperti beras, minyak, dan garam membuat saya merasa sangat tenang dan hangat. Akhir pekan kami pergi berwisata ke pinggiran kota atau kota terdekat. Xia Ningxi berkata, beberapa tahun ini menemani ayah di rumah sakit hampir tidak pernah keluar. Jadi saya ingin sekali membawanya melihat semua keindahan dunia. Kami pergi ke pantai menginjak ombak, berciuman di bawah cahaya senja. Kami mendaki gunung untuk melihat lautan awan. Dia tersenyum dan berkata, dibanding saat itu melihat matahari terbit di puncak gunung, sungguh pemandangan yang berbeda dan megah. Kami juga pergi ke kota tua yang sangat jauh. Dia merangkul lenganku berjalan di jalan berbatu hijau. Seperti sepasang suami istri biasa, aku mencetak foto-foto perjalanan itu, menempelkan foto-foto di dinding apartemen. Setiap kali pandangan melintas pada momen manis itu, aku benar-benar berterima kasih pada takdir yang mengembalikannya kepadaku. Hari-hari berlalu perlahan. Perasaan kita semakin dalam dan kuat. Kadang aku juga berpikir, jika dulu tidak ada perpisahan itu, mungkin kita sudah menikah dan punya anak. Tapi kemudian aku berpikir ulang. Sekarang begini juga tidak terlambat. Semuanya baru saja tepat. Aku diam-diam menyiapkan sebuah cincin. Berencana melamarnya pada hari wisudanya. Namun sepertinya Xia Ningxi tahu maksudku. Suatu malam saat bersandar di sofa menonton film, dia tiba-tiba menggenggam tanganku dan berkata, "Ah Chen, sebenarnya, menikah atau tidak, bagi saya sama saja. Saya sudah lama menganggap diri saya adalah milikmu." Aku terkejut sejenak, lalu tersenyum sambil memeluknya erat. Tidak bisa begitu. Rasa sakral dan upacara tetap harus ada. Namun dia menggeleng pelan. Tatapan matanya serius. Kamu sudah melamar ayahku secara resmi. Dia juga menyetujuinya dari surga. Jadi bentuk lain tidak penting. Yang penting kita selalu bersama. Mendengar dia berkata begitu, hidungku sedikit terasa perih. Iya, beberapa bulan lalu kita pergi bersama untuk ziarah ke makam paman. Di depan batu nisan, aku berjanji dengan sungguh-sungguh. Aku akan merawat Xia Ningxi seumur hidupku. Saat itu Xia Ningxi menggenggam tanganku sambil menangis dan mengangguk. Momen itu akan selalu kami ingat baik-baik. Selalu bersama, tak akan berpisah. Aku mencium dahinya. Dengan sungguh-sungguh merespons. Kami saling tersenyum. Berpelukan semakin erat. Begitulah lebih dari 1 tahun berlalu lagi. Sekilas Xia Ningxi juga sudah lulus. Aku menunda urusan cincin untuk sementara. Hanya berpikir untuk memberinya kejutan saat pekerjaannya stabil. Namun takdir sepertinya selalu menyimpan ujian saat kami paling bahagia. Pada musim dingin tahun itu, Xia Ningxi mulai sering flu. Awalnya kami pikir karena cuaca dingin. Daya tahan tubuh menurun. Tidak terlalu dihiraukan. Tapi kemudian dia kadang-kadang demam tanpa sebab dan berkeringat malam. Berat badannya juga turun banyak. Aku menyuruhnya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dia selalu bilang besok saja. Selesai sibuk ini baru pergi. Suatu sore ketika aku pulang dari kerja, baru buka pintu, aku melihat Xia Ningxi terjatuh di lantai ruang tamu. Tidak sadarkan diri. Aku sangat ketakutan sampai jantungku hampir berhenti berdetak. Segera aku mengangkatnya. Lari keluar pintu. Menghentikan sebuah taksi. Langsung menuju rumah sakit. Sepanjang jalan aku memegang erat tangannya yang dingin. Pikiran kosong. Hanya satu pikiran berulang-ulang di kepala. Semoga tidak terjadi apa-apa. Semoga tidak terjadi apa-apa. Setelah Xia Ningxi segera dibawa ke rumah sakit, dokter dengan cepat melakukan serangkaian pemeriksaan padanya. Aku menunggu di luar ruang gawat darurat dengan penuh kecemasan. Hasilnya mengingat kembali beberapa bulan terakhir dengan berbagai gejalanya.
Saya merasakan firasat buruk yang sangat kuat di dalam hati. Telapak tangan terus mengeluarkan keringat dingin. Waktu menunggu itu terasa begitu panjang tanpa akhir. Setiap detiknya adalah siksaan. Akhirnya dokter datang membawa laporan pemeriksaan. Saya segera menyambutnya. "Dokter, bagaimana keadaannya?" Wajah dokter tampak serius. "Apakah Anda keluarga pasien? Mari ikut saya ke kantor untuk berbicara." Sepanjang jalan saya merasa kedua kaki melemah. Hampir tidak kuat berdiri. Ucapan dokter berdengung di telinga. Sel darah putih berkembang biak secara abnormal. "Kami curiga ini adalah leukemia. Perlu rawat inap. Dilakukan biopsi sumsum tulang lebih lanjut." 3 kata diagnosis leukemia seperti petir di siang bolong. Membuat kepala saya kosong melompong. Koridor di depan berputar. Napasku menjadi sulit. Tidak mungkin. Aku bergumam sendiri. Memaksa diri untuk tenang. Apakah dokter masih ada harapan? Dokter menghela napas. Leukemia bukanlah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tapi proses pengobatannya panjang dan sulit. Perlu segera menentukan jenisnya. Jika akut, kita harus segera melakukan kemoterapi untuk mengendalikan. Selain itu, juga perlu mencocokkan tipe untuk kemungkinan transplantasi sumsum tulang. Aku merasa dadaku sesak. Bersuara parau bertanya pada dokter. Apakah dia sudah tahu? Dokter menggelengkan kepala. Pasien baru saja sadar. Emosinya sangat tidak stabil. Apakah kamu suaminya? Saya tunangannya. Saya segera menjawab. Hati saya terasa sakit. Meskipun kami belum resmi menikah. Tapi saat ini saya harus menemani dia sebagai orang terdekat. Dokter dengan sungguh-sungguh mengetuk bahu saya. Kamu harus siap secara mental. Juga harus menenangkan dia. Tubuhnya saat ini sangat lemah. Pasti tidak boleh mengalami gejolak emosi yang besar. Saya mengangguk. Bergegas kembali ke ruang perawatan. Mendorong pintu ruang perawatan. Xia Ningxi sedang setengah berbaring dengan lemah di tempat tidur. Begitu melihat saya langsung bertanya dengan cemas, "Apa kata dokter? Apakah dia belum mengatakan beberapa kata itu?" Namun ketakutan di matanya sudah menjelaskan segalanya. Dia adalah gadis yang pintar. Dari gejalanya sendiri mungkin sudah menebak jawabannya. Saya menahan kehancuran dalam hati. Berjalan ke arahnya dan genggam tangannya. Usahakan suaranya tetap stabil. Dokter berkata diduga leukemia. Perlu rawat inap untuk pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut. Mendengar 3 kata leukemia, Xia Ningxi langsung pucat sekali. Dia terdiam untuk beberapa saat. Baru dengan susah payah membuka mulut. "Leukemia itu kanker darah, kan?" Aku tidak bisa menyangkal. Hanya bisa mengangguk sambil terseduh-seduh. Tapi dokter bilang bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Masih ada harapan untuk sembuh. "Ningxi, kamu jangan takut. Kita akan jalani pengobatan bersama-sama. Pasti akan baik-baik saja." Dia menatap langit-langit. Air mata jatuh tanpa suara. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa harus aku? Aku membungkuk memeluknya ke dalam pelukan. Bahunya yang kurus terus menggigil. Air mataku juga menetes deras. Menetes di bajunya. "Maafkan aku. Itu salahku. Seharusnya aku memaksamu untuk periksa lebih awal." Dia dengan susah payah mengangkat tangan menghapus wajahku. "Bukan salahmu. Itu karena aku sendiri yang ceroboh." "Aceng, apakah aku akan mati?" "Tidak, tidak akan. Tidak akan." Aku hampir berteriak. "Lepaskan dia." Tatap matanya. "Tidak akan pernah. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Dan juga percaya padaku. Kami tidak akan kalah dari penyakit ini." Xia Ningxi menatapku cukup lama. Akhirnya mengangguk. Memperlihatkan senyum yang lemah. "Baik. Kita berjuang bersama." Begitulah. Xia Ningxi mulai dirawat di rumah sakit untuk menerima pengobatan. Hasil tes aspirasi sumsum tulang mengonfirmasi dia menderita leukemia akut. Jenis ini cukup sensitif terhadap kemoterapi. Masih ada harapan untuk remisi. Namun ketika benar-benar memulai jalan pengobatan,
Kami baru mengerti apa itu kesulitan. Untuk segera mengendalikan penyakit, dokter merencanakan skema kemoterapi dengan intensitas tinggi. Setiap sesi kemoterapi seperti melempar bom ke dalam tubuhnya. Tubuh Xia Ningxi yang sudah kurus menjadi lebih lemah. Sering muntah tanpa henti. Bahkan tidak bisa minum air. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sakit di hati. Tapi hanya bisa memberi dia bubur sedikit demi sedikit. Dengan suara lembut menghiburnya. Tahan lagi sedikit. Rambut panjangnya segera mulai rontok banyak. Suatu pagi, aku mendorong pintu masuk ke kamar pasien. Melihat dia duduk sendiri di tepi tempat tidur. Memegang sehelai rambut hitam yang jatuh sambil melamun. Hatiku seperti ditusuk pisau. Aku berjalan mendekat dan memeluknya. Tidak apa-apa. Nanti akan tumbuh lagi. Xia Ningxi menggoyangkan bahunya. Menangis pelan. Tapi aku benar-benar sangat jelek. Aku segera mengangkat wajahnya. Dengan sungguh-sungguh berkata, di hatiku, kamu selalu yang terindah. Rambut hilang. Bisa memakai topi dan wig. Itu bukan masalah besar. Hari itu aku sendiri mencukur abis sisa rambutnya. Saat helaian rambut terakhir jatuh. Aku tak bisa menahan diri dan membalik badan sambil mengusap air mata. Xia Ningxi malah menghibur aku. Aceng, sebenarnya begini juga cukup sejuk. Kamu lihat kan dia berusaha tersenyum untuk menghibur aku. Hatiku semakin tidak enak. Aku menggenggam erat tangannya. Gadis bodoh itu terus jalani pengobatan. Hidup di ruang perawatan setiap hari dan malam terasa tak berujung. Aku mengundurkan diri dari pekerjaan. Menemani dia di sisiku. Tak peduli seberapa berat dan lelahnya. Aku bertekad bertahan. Hanya berharap bisa membantunya melewati masa sulit. Di bawah siksaan penyakit, emosi Xia Ningxi kadang juga meledak. Suatu malam, dia demam tinggi. Dalam ketidaksadaran mendorong dan memukulku. Dia menangis sambil berteriak sakit sekali. Aku tidak mau diobati lagi. Biarkan aku mati saja. Aku memeluknya yang panas terbakar. Hatiku seperti disobek sakitnya. Jangan katakan begitu. Ningxi, kamu pasti akan sembuh. Kita masih akan menikah. Masih akan mewujudkan begitu banyak harapan bersama. Dia menangis deras dalam kegelapan. Bergumam. Tapi aku sangat lelah. Benar-benar sangat lelah. Aku menangis tanpa suara. Hanya bisa terus mencium dahinya. Berbisik memohon untuk bertahan sedikit lagi. Tolonglah. Demi aku. Demi kita. Mungkin air mataku menukar sedikit akalnya. Dia perlahan menjadi tenang. Dengan lemah bersandar di pelukanku. Maafkan aku. Aku tidak seharusnya mengatakan kata-kata bodoh itu. Aku menghapus air mataku. Jangan minta maaf. Kamulah yang paling berat menjalani semuanya. Begitulah. Kita saling mendukung. Bertahan melewati beberapa siklus kemoterapi. Beruntungnya, beberapa bulan kemudian pemeriksaan ulang menunjukkan penurunan drastis sel kanker sumsum tulang. Penyakitnya sementara bisa dikendalikan. Ketika dokter memberitahu kami kabar remisi awal, aku bersemangat memeluk Xia Ningxi erat-erat. Kami sama-sama menangis karena kebahagiaan. Hari itu dia menunjukkan senyum tulus yang sudah lama hilang. Namun pertarungan melawan kanker ini masih jauh dari selesai. Tapi setidaknya kita melihat sinar harapan. Setelah perbaikan awal, kondisi tubuh Xia Ningxi membaik secara jelas. Dokter mengizinkan dia keluar rumah sakit untuk pemulihan sementara waktu. Saat aku menemani dia keluar dari gedung rumah sakit, langit biru cerah seperti dicuci. Seolah bahkan sinar matahari terasa lebih hangat. Menghirup udara segar yang sudah lama tidak terasa. Xia Ningxi memejamkan mata. Mengambil napas dalam-dalam. Wajahnya tersenyum dengan damai. Hidup itu sungguh indah. Aku merasa hidungku perih. Memeluknya pelan dari belakang. Mulai sekarang aku akan menemanimu berjemur seperti ini setiap hari. Dia menggenggam tanganku dengan sedikit tenaga. Acen, terima kasih. Aku menggelengkan kepala. Berbisik lembut di telinganya. Bodoh, yang harusnya berterima kasih adalah aku.
Kamu selalu begitu kuat, hingga bisa bertahan sampai hari ini. Setelah Xianingsi keluar rumah sakit dan pulang ke rumah, aku merawatnya dengan penuh perhatian untuk memulihkan kesehatannya. Efek samping kemoterapi belum sepenuhnya hilang. Dia sering merasa lelah dan lemas. Aku pun terus mencoba berbagai cara untuk membuat sup yang menyehatkan baginya. Selama masa pemulihan, kami menjalani hari-hari yang tenang dan hangat. Setiap pagi kami berjalan berpegangan tangan di taman perumahan, melihat embun pagi berkilau. Sore hari kami duduk berdampingan di balkon menunggu matahari terbenam. Hal-hal biasa yang sangat umum bagi orang lain, namun bagi kami sangat berharga. Seiring kondisi fisik Xianingsi yang semakin pulih, kami mulai membayangkan kehidupan di masa depan. Dokter berkata, jika dalam 6 bulan tidak kambuh lagi, bisa dipertimbangkan untuk melakukan transplantasi sumsum tulang untuk penyembuhan total. Aku diam-diam merencanakan, saat dia benar-benar sembuh, akan memilih hari baik untuk resmi menikahinya. Suatu sore di musim semi, kami bersama-sama mengatur tagihan obat. Aku mengeluarkan cincin yang sudah lama kusimpan. Berlutut di hadapannya, Yesi, menunggumu sembuh. Mari kita menikah. Dia terdiam sejenak, kemudian mengangguk dengan air mata bahagia. Aku dengan sungguh-sungguh memasangkan cincin itu di tangan kirinya. Jari manis mencium punggung tangannya. Dia gemetar berkata, aku benar-benar berharap ayah juga bisa menyaksikan momen ini. Aku memeluknya dengan lembut. Dia pasti sedang melindungimu dari surga. Dan juga mendoakan kita. Pada saat itu, kami pikir penderitaan akhirnya berlalu. Kebahagiaan sedang melambaikan tangan dari kejauhan. Namun nasib kembali memperlihatkan taringnya yang kejam. Setelah rawat inap selama 3 bulan, pada pemeriksaan ulang, indikator Xianingsi yang awalnya stabil ternyata menunjukkan kelainan. Dokter segera mengatur tes tusuk sumsum tulang. Hasil akhirnya seperti petir di siang bolong. Leukemia kambuh kembali. Saat mendengar kabar buruk itu, aku hanya merasa pandangan menjadi gelap. Hampir tidak bisa berdiri. Xianingsi justru sangat tenang. Hanya menghela napas pelan. Apakah aku tetap tak bisa menghindarinya? Mataku memerah. Dokter baik, bukankah sudah membaik? Sudah mereda, bukan? Bukankah sudah saatnya mempersiapkan transplantasi? Bagaimana bisa begini? Wajah dokter penuh ketidakberdayaan. Leukemia akut memang mudah kambuh. Dan ketika kalian menyadarinya, sudah terlambat. Kami sudah berusaha sekuat tenaga. Langkah selanjutnya hanya bisa mencoba rencana yang lebih kuat. Cek lagi apakah ada pendonor sumsum tulang yang cocok. Tapi aku harus mengingatkan kalian, tingkat kesembuhan setelah kambuh untuk kedua kalinya akan sangat rendah. Setelah itu aku tidak bisa menangkap sepatah kata pun. Di kepalaku berdengung. Aku menoleh memandang Xianingsi. Dia duduk diam terpaku di kursi, seolah tidak mendengar percakapan keras kita. Di perjalanan pulang, dia terus menatap keluar jendela, tidak berkata sepatah kata pun. Aku menggenggam tangannya, bisa merasakan dinginnya ujung jarinya. Ningsi, kita belum kalah. Diam sejenak. Aku membuka mulut dengan susah payah. Dokter berkata coba cara lain. Mungkin masih ada jalan. Dia menggeleng pelan. Suaranya tenang tapi mengerikan. Achen, sebenarnya aku sudah sangat puas bisa hidup lebih dari setengah tahun ini. Kalau memang tidak bisa, aku juga tidak ada penyesalan lagi. Hatiku tertarik erat. Hampir berteriak. Kamu ngomong apa sih bodoh? Mana mungkin tidak ada penyesalan. Pernikahan kita belum dilaksanakan. Kamu bukannya masih ingin melihat matahari terbit di laut. Juga pernah bilang ingin memelihara kucing dan anjing kecil. Begitu banyak keinginan yang belum terlaksana. Xianingsi menoleh. Diam memandangku. Pelan-pelan matanya merah. Tapi yang paling tidak bisa kulupakan hanya kamu. Yang lain tidak penting. Saya menahan sesak sambil memeluknya erat. Jangan menyerah ya. Meski hanya tersisa 1 banding 10.000 harapan. Kita akan berjuang bersama.
Dia menyembunyikan kepalanya di dadaku sambil menangis terisak, namun tidak menjawab lagi. Hari-hari berikutnya, kami kembali berjuang melawan penyakit itu. Tapi kali ini kami berdua tahu dengan jelas. Peluang kemenangan sangat tipis. Protokol kemoterapi yang lebih intensif hampir menghancurkan daya hidup terakhir Xia Ningxi. Dia terus demam tinggi sepanjang hari, terjerumus dalam kondisi setengah koma. Fungsi tubuhnya dengan cepat menurun. Aku menjaga di sisi ranjangnya. Dengan mata terbuka lebar melihat orang yang kucintai perlahan layu. Namun tidak bisa berbuat apa-apa. Keputusasaan dalam hati memakan aku seperti kegelapan tak berujung. Pada malam hujan, dokter diam-diam menarik saya ke koridor. Berbisik, pasien bisa mengalami gagal organ kapan saja. Jika kalian punya keinginan yang belum tercapai, bisa dipertimbangkan untuk segera menyelesaikannya. Aku menggenggam kepalan tangan. Kuku menancap ke telapak tangan, tapi tak merasakan sakit. Kembali ke ruang perawatan. Melihat Xia Ningxi yang sekarat dalam tidur berat, aku menahan kesedihan dan membuat sebuah keputusan. Keesokan harinya dengan bantuan rumah sakit, aku menggelar pernikahan sederhana namun hikmat untuk Xia Ningxi. Para perawat di ruang perawatan memasangkan kalung bunga untuknya. Aku mengeluarkan cincin kawin yang sudah disiapkan sejak lama. Xia Ningxi yang lemah bersandar pada kepala tempat tidur. Berusaha tersenyum tipis. Jari-jari kita saling menggenggam. Bertepuk tangan di hadapan pendeta sambil mengucapkan janji. Aku rela ketika dia mengucapkan kalimat itu dengan suara pelan. Semua orang di kamar rumah sakit menangis. Aku berlutut di tepi tempat tidur memasangkan cincin. Jari-jarinya yang tanpa warna darah membungkuk dan menciumnya di dahi. Aku juga adalah Xia Ning. Berharap di mataku ada air mata. Juga kilau kepuasan. Ah Chen, mulai sekarang. Kamu adalah suamiku. Aku tercekik dan mengangguk. Kita akan selalu bersama. Dia dengan susah payah mengangkat tangannya. Menghapus air mataku. Janji pada aku. Tidak peduli nanti aku ada atau tidak. Kamu harus hidup dengan baik, ya. Aku memegang tangannya dan menempelkannya di sisi wajah. Jangan bilang aku ada atau tidak. Kata-kata seperti itu. Kita akan segera menjadi lebih baik. Kemudian keluar rumah sakit dan pulang ke rumah. Dia menatapku. Tidak menghancurkan harapanku yang berlebihan. Hanya tersenyum dan pelan-pelan mengeluarkan suara hem. Malam itu, dia bernafas melemah terbaring di pelukanku. Bergumam-gumam berkata, aku bertemu denganmu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Jika ada kehidupan berikutnya, aku masih ingin menikahimu. Aku menangis terseduh-seduh. Kita akan punya banyak kehidupan berikutnya dan akan selalu bersama. Jangan bicara. Hemat energi. Dia menggelengkan kepala. Dengan susah payah melanjutkan. Terima kasih karena mencintaiku. Jika bisa, tolong hiduplah dengan baik untukku. Bantu aku melihat dunia ini. Dia masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi dia tiba-tiba mulai batuk hebat. Busa darah merah segar meluap di sudut mulutnya. Aku ketakutan berteriak memanggil dokter. Dokter Xia Ningxi mengerahkan semua tenaganya. Menggenggam tanganku erat. Dengan susah payah mengeluarkan beberapa kata terakhir. Aku mencintaimu. Mu Chenhai. Melewatkan detik yang memucat. Jangan tinggalkan aku. Aku meraung memanggil namanya dengan penuh kesedihan. Dokter dan perawat langsung masuk. Melakukan resusitasi darurat padanya. Aku diseret ke samping. Pikiranku kacau balau. Bahkan sulit berdiri tegak. Entah berapa lama sudah berlalu. Mungkin beberapa menit. Mungkin 1 abad. Dokter mendekatiku. Melepas masker. Menggelengkan kepala pelan ke arahku. Saat itu, aku merasa seluruh dunia runtuh pada saat itu. Aku terjun ke sisi tempat tidur. Dengan erat memegang tangan Xia Ningxi yang dingin. Air mata membanjir seperti bendungan yang pecah. Jangan pergi meninggalkanku. Tolong bukakan matamu dan lihat aku. Namun dia yang dalam pelukanku tak memberikan respons apapun lagi.
Dia diam dengan mata terpejam. Seolah-olah sedang tidur nyenyak. Tersisa senyum tipis di sudut bibirnya. Seolah memberitahuku. Dia pergi dengan tenang. Namun hatiku hancur oleh kesedihan yang tak berujung. Di tengah tangisan yang memilukan. Aku seperti mendengar sesuatu patah di dalam tubuhku. Mulai saat itu. Jiwaku juga kehilangan bagian terpenting darinya. Setelah Xianing pergi ke barat. Hidupku seolah kehilangan arah. Beberapa bulan setelah dia dikubur. Setiap hari aku menjalani hidup seperti mayat hidup. Mataku kosong. Hati. Juga seperti abu yang mati. Sekejap sudah tanggal 21 Juni. Ini adalah hari peringatan cinta kami. Setiap tahun di hari ini kami selalu merayakannya bersama. Tapi tahun ini hanya aku yang sendiri. Pagi itu. Aku memeluk sebuah album foto yang dia tinggalkan semasa hidupnya. Duduk semalaman di dalam ruangan yang remang-remang. Di album itu ada setiap momen dari SMA sampai menikah. Setiap senyuman seperti mengiris hatiku. Aku berbisik memanggil namanya. Berharap keajaiban terjadi. Menjelang sore. Bel pintu tiba-tiba berbunyi. Aku melangkah dengan langkah berat untuk membuka pintu. Namun tidak melihat siapapun. Hanya menemukan sebuah surat tergeletak di depan pintu. Aku mengambil surat itu dan hanya melihat sekilas. Aku langsung mengenali tulisan yang sudah familiar itu. Itu adalah tulisan tangan Xia Ningxi. Hatiku tiba-tiba bergetar hebat. Hampir saja aku meragukan itu hanyalah halusinasi karena terlalu merindukannya. Aku gemetar saat membuka amplop surat itu. Aku melihat di awal surat tertulis, "Sayang Chen." Air mataku langsung membuat pandanganku kabur. Aku terjatuh duduk di ambang pintu. Tanganku gemetar membuka surat itu. "Sayang Chen. Saat kamu membaca surat ini, mungkin aku sudah tidak ada di dunia ini. Maafkan aku. Dengan cara seperti ini aku muncul kembali di depanmu. Membuatmu menderita. Maafkan aku. Tidak bisa menemanimu sampai akhir. Penyakitlah yang merenggut waktu yang seharusnya kuhabiskan di sisimu. Hari ini tanggal 21 Juni. Hari jadi kita bersama. Aku sangat berharap bisa seperti tahun-tahun sebelumnya. Menggenggam tanganmu untuk melihat matahari terbit. Atau makan mie panjang umur yang kamu buat. Namun tahun ini kamu harus melewati hari ini sendirian. Tapi Chen, kamu tidak sendiri. Karena aku selalu ada di sisimu. Baik dalam hidup maupun mati. Hatiku selalu bersamamu. Aku tahu kamu pasti sangat sedih. Sangat merindukanku. Aku juga merindukanmu. Tapi yang paling aku khawatirkan adalah kamu akan menjadi terpuruk karenanya. Tidak mau menjalani hidup dengan baik. Kamu pernah berjanji akan hidup dengan baik. Masih ingat kan? Jadi sayang. Tolong lap air matamu. Jagalah dirimu untukku. Makan tepat waktu. Jangan sampai merusak tubuhmu. Ingatlah mengunci pintu dan jendela di malam hari. Jangan terus-menerus mengalami sulit tidur. Dan jangan selalu mengurung dirimu dalam kenangan. Lihatlah sinar matahari lebih sering ya. Setelah aku pergi, aku meninggalkan semua cinta dan kerinduan ini untukmu. Semoga kata-kata ini di hari istimewa setiap tahun membawakanmu sedikit penghiburan dan keberanian. Kamu tidak sendirian. Aku tak pernah benar-benar meninggalkanmu. Aku akan menjaga diam-diam dari dunia lain. Sampai suatu hari kita bertemu lagi. Selalu mencintaimu, Xia Ningxi. Melihat sampai di sini, aku sudah lama berlinang air mata. Nada yang familiar. Seolah dia sedang berbisik di telingaku. Dan di atas kertas surat, setiap baris kata seakan-akan meresap dengan nafas dan suhu tubuhnya. Ningxi, aku memegang erat beberapa lembar surat itu dan menangis terseduh-seduh. Seakan dia hidup kembali sekali lagi. Melalui kata-kata ini berbicara denganku. Kamu ini bodoh. Aku terisak sambil bergumam sudah pergi. Masih begitu merindukanku. Malam itu aku memeluk surat ini dan menangis sangat lama. Seolah melepaskan semua kesedihan yang terpendam dalam hati selama lebih dari setengah tahun. Menangis sampai lelah.
Aku terus membaca setiap kalimat dalam surat itu berulang kali. Dia menyuruhku makan dengan baik, tidur dengan nyenyak, jangan terlarut dalam masa lalu. Iya, ini adalah keinginannya yang terakhir. Bagaimana aku bisa mengecewakannya? Menyentuh perlahan di atas kertas surat, tulisan tangannya. Air mata menetes di atasnya, membuat tinta berlarut. Aku mengangguk dengan sungguh-sungguh, baik. Aku berjanji padamu. Aku akan berusaha bangkit kembali. Setelah malam itu, aku menyimpan surat itu. Menyimpannya dengan hati-hati di meja samping tempat tidur. Xia Ningxi kembali ke sisiku dengan cara seperti ini. Memberiku kekuatan untuk terus hidup. Waktu berjalan perlahan ke depan. Selama 1 tahun setelah menerima surat ini, aku berusaha membuat diriku bangkit. Sesuai dengan pesannya, aku mulai makan tepat waktu. Terkadang juga mencoba keluar rumah dan mulai bekerja kembali. Namun kerinduan tetap seperti bayangan yang selalu mengikuti. Setiap kali malam sunyi, aku masih akan mengeluarkan fotonya. Air mata mengalir deras. Tapi setiap kali hampir tak sanggup bertahan. Aku membuka surat yang dia tinggalkan untukku. Membaca ulang berkali-kali. Seolah dia masih di sampingku. Sekejap mata sudah setahun lagi. Seakan sudah ada janji bersama. Tanggal 21 Juni tahun kedua. Aku justru menerima surat darinya lagi. Aku memegang amplop yang sudah familiar. Sedih sekaligus bahagia. Yang sedih adalah, ini kembali mengingatkanku bahwa dia telah pergi meninggalkanku untuk selamanya. Yang bahagia adalah, aku masih bisa berkomunikasi dengannya melalui kata-kata ini. Malam itu saat senja, aku menyeduh secangkir teh melati favoritnya semasa hidup. Duduk di balkon di bawah sinar matahari senja dengan hati-hati membuka surat kedua. Kekasihku Achen, tahun ini kembali saat titik balik musim panas tiba. Apakah kamu sudah mendengarkan kata-kataku tahun ini? Makan dengan baik, tidur dengan nyenyak. Aku sangat khawatir tentangmu. Selalu ingin bisa keluar dari hatiku. Melihat langsung kamu menulis surat ini. Aku baru saja menyelesaikan siklus kemoterapi. Tubuhku sangat lemah, tapi saat memikirkan hari-hari panjang yang akan kamu jalani, mungkin tanpa aku di sampingmu, aku memberanikan diri untuk menulis dan ingin berbicara lebih banyak denganmu. Masih ingatkan hari hujan saat pertama kali kita bertemu? Ketika kamu muncul dengan payung biru, aku benar-benar merasa seolah melihat pahlawan. Sebenarnya hari itu hatiku sangat sedih. Karena baru mengetahui kondisi ayah memburuk, dan kemunculanmu membuatku merasakan kehangatan dan ketergantungan yang telah lama hilang. Sejak saat itu, kamulah sinar matahari dalam hidupku. Di hari-hari tegang kelas 3 SMA, dengan keberadaanmu, aku baru bisa tersenyum. Hari kelulusan, kalau bukan karena kamu salah paham dan sumbang nada, sebenarnya aku sudah siap untuk menyatakan perasaanku duluan. Untungnya akhirnya kita berani mengungkapkan isi hati, kan? Kenangan itu sering aku ingat. Setiap kali teringat aku tak bisa menahan senyum. Terima kasih sudah memberiku begitu banyak kenangan indah. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku ingin mengalaminya lagi bersamamu, Achen. Bagaimana denganmu? Apakah kadang teringat masa lalu kita? Terbayang di kampus itu sepasang kekasih muda tanpa beban. Jangan terus tenggelam dalam kesedihan. Cobalah mengingat hari-hari bahagia itu. Itu adalah harta yang unik milik kita. Tidak seharusnya hanya air mata yang menyertai. Lebih seharusnya mereka membawa senyuman untukmu. Aku berharap setiap kali kamu mengingatku bukan hanya rasa sakit, tapi juga manisnya. Seperti sekarang aku yang menulis meskipun air mata memburamkan mataku. Namun hatiku lebih penuh dengan rasa terima kasih dan cinta untukmu. Sayang, jika bisa, tolong lihatlah alma mater kita ya. Ruangan belajar yang pernah kita tempati bersama. Lapangan tempat kita berlari bersama. Apakah sekarang masih dipenuhi dengan aura muda? Pergilah lihat. Ada jejakmu dan jejakku di masa muda itu. Sudah terlalu banyak yang kutulis. Aku sedikit lelah. Cukup dulu ya. Ingatlah,
tidak peduli berapa lama. Aku selalu ada di hatimu menemanimu. Mencintaimu, Xia Ningxi. Setelah membaca surat ini, saya seolah-olah mengulang kembali masa muda kami bersamanya. Setiap potongan yang dia sebutkan begitu jelas dalam ingatan. Saat bertemu di hari hujan, senyumnya yang malu-malu, sosok kita yang berjuang bersama di kelas 3 SMA. Saat kelulusan, kami berpelukan erat, menangis tanpa suara. Saya menyentuh surat itu baris demi baris tentang diriku sendiri. Air mata mengalir pelan. Kali ini air mata itu tidak hanya berisi kesedihan, tapi juga kenangan hangat. Hari berikutnya saya pergi ke alma mater kami. Kampus masih ramai dengan kendaraan. Para pelajar muda tertawa dan bermain di bawah naungan pohon. Saya seolah melihat kembali bertahun-tahun yang lalu. Xia Ningxi yang membawa tas punggung berjalan keluar dari gerbang sekolah. Dengan senyuman yang manis menghadap ke arah saya. Berdiri di luar jendela ruang kelas tempat kami dulu belajar bersama. Aku berbisik pelan. Ningxi, kau lihat aku datang. Aku ingat kata-katamu. Membawa senyum untuk membalas. Saat itu, aku merasa dia seolah berdiri di sisiku. Bersama aku menatap tanah ini yang membawa kenangan masa muda kami. Sejak mengikuti pesan Xia Ningxi, kembali ke kampus. Setelah pergi sekali, aku merasa sebuah pintu di hatiku terbuka. Kenangan masa lalu tak lagi begitu menyakitkan, malahan membawa kekuatan. Dia sepertinya selalu membimbingku lewat surat sedikit demi sedikit keluar dari kegelapan. Tanggal 21 Juni di tahun ketiga tiba seperti yang dijadwalkan. Kali ini aku mulai menantikan surat darinya beberapa hari sebelumnya. Pagi hari itu aku sengaja izin tidak masuk kerja, tidak pergi bekerja. Berdiam di rumah menunggu ketukan posmen. Ketika surat itu tiba, saya hampir tidak sabar untuk membukanya. Sayang Achen, ini adalah surat ketiga yang saya kirimkan untukmu. Mungkin saat ini kamu sudah sedikit keluar dari bayang-bayang itu. Saya berharap begitu. Ada sesuatu yang terus membebani hatiku. Tidak memberitahumu secara langsung. Adalah penyesalan terbesarku. Sekarang saya ingin menggunakan surat ini untuk memberitahumu. Masih ingatkan ketika saya tiba-tiba mengajukan putus saat kuliah dan hilang selama beberapa waktu itu? Sebenarnya kebenarannya tidak sesederhana yang saya katakan waktu itu. Selain ayah yang sedang sakit parah, saya juga memiliki alasan lain yang saya sembunyikan darimu. Saat itu saya sudah didiagnosis tanda-tanda awal penyakit. Dokter curiga ada sesuatu yang tidak normal dengan tubuh saya. Perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saya sangat takut dan tidak ingin membebanimu. Jadi aku memanfaatkan kesempatan untuk menghindar. Mengajukan untuk berpisah denganmu. Aku menipu kamu bilang aku ingin sendiri dulu. Biar kamu tidak mencari aku. Sebenarnya setiap malam aku sembunyi menangis. Hati seperti disayat pisau. Tapi waktu itu aku belum tahu aku mengidap leukemia. Keluarga kami di kota kecil. Pelayanan medis biasa-biasa saja. Karena kemudian kondisiku membaik. Aku juga percaya aku bisa sembuh. Waktu itu aku sangat-sangat merindukanmu. Jadi aku berniat kembali untuk mencari kamu. Kalau waktu itu bisa diperiksa ulang kondisi penyakitku sekali lagi, apakah hasilnya akan sedikit lebih baik ya? Maafkan aku, Achen. Aku terlalu egois. Dulu membuatmu menderita begitu lama. Aku pikir aku melakukannya demi kebaikanmu. Namun tanpa sadar aku membuatmu terluka lebih dalam. Apakah kamu mau memaafkan keputusanku sendiri? Sebenarnya selama tahun-tahun kita berpisah, aku selalu memikirkanmu setiap hari. Aku menulis namamu berulang-ulang di buku harianku. Berangan-angan suatu hari kita bisa bertemu lagi. Untunglah Tuhan punya mata. Membuatku kembali ke sisimu. Beberapa tahun setelah pertemuan kembali adalah waktu paling bahagia dalam hidupku. Beberapa cinta mungkin harus melewati lika-liku. Tapi pada akhirnya kita kembali bersama. Itu lebih berharga dari segalanya. Terima kasih karena mau menerimaku lagi dulu. Jika tidak karena maaf dan keteguhanmu,
Tidak akan ada hari-hari indah setelah itu. Jadi tidak peduli bagaimana masa depan. Tolong percayalah bahwa kita pernah saling mencintai dengan dalam. Cinta itu mengalahkan semua kesalahpahaman dan jarak. Bahkan sekarang dia masih menyatukan kita melewati batas hidup dan mati. Menulis sampai di sini. Malahan aku jadi lega. Dulu aku tidak berani memberitahumu. Sekarang akhirnya aku berani jujur. Kamu pasti merasa terkejut kan? Hehe, aku seolah bisa membayangkan saat kamu membaca sampai sini. Ekspresi matamu yang membelalak. Jangan marah padaku ya. Aku sungguh tidak bermaksud menipumu. Hanya karena terlalu mencintaimu. Makanya aku salah cara. Semoga kamu sampai membaca sampai sini. Hatimu sudah merasa lega. Harap kamu ingat cinta kita. Pernah mengalami badai, tapi tidak pernah mundur. Maka dalam hidup ke depan apa yang bisa membuatmu menyerah? Selalu mencintaimu, Xian Ningxi. Setelah membaca surat itu, aku sudah menangis terseduh-seduh. Ternyata waktu itu dia tiba-tiba pergi. Di baliknya masih tersembunyi rahasia seperti ini. Aku seolah kembali ke masa-masa menyedihkan di universitas. Dendam yang pernah kurasakan padanya, saat ini berubah menjadi rasa sayang dan penyesalan. Gadis bodoh, kenapa kamu harus menanggung semuanya sendiri? Aku tersedak dan berbisik. Aku seolah melihat dia menulis puisi-puisi ini. Dengan lirih menghela napas. Dia pasti mengangkat pena dengan rasa bersalah dan penuh kasih sayang. Untuk membuka rahasia ini untukku. Aku tak merasa sedikit pun marah. Hanya cinta yang tak berujung. Aku sudah lama memaafkannya. Karena aku tahu semua yang dia lakukan berawal dari niat untukku. Menutup surat itu. Aku menengadah memandang langit. Pada saat itu, aku merasa tidak ada lagi batas di antara kita. Semua kesalahpahaman menghilang tanpa jejak. Hanya tersisa kenangan dan cinta yang tak berujung. Aku berbisik lembut. Aku mengerti sekarang. Aku tahu semuanya. Seolah dia ada di langit mendengarkan. Kita pernah sangat saling mencintai. Dan akan selalu seperti itu di masa depan. Aku selalu memaafkanmu. Juga terima kasih telah memberitahuku. Malam itu aku memegang suratnya dan tidur dengan tenang. Itu adalah malam pertama dalam bertahun-tahun tanpa mimpi buruk yang mengganggu. Melainkan tidur dengan sangat nyenyak. Karena kekasihku dengan caranya sendiri. Melepaskan simpul hati terakhir yang menghalangi kita. Hari-hari terus berjalan dalam kesibukan dan ketenangan. Lambat laun aku sudah bisa tersenyum saat membicarakan Xian Ningxi. Mengenang masa lalu kita. Seolah dia tidak benar-benar pergi jauh, melainkan berbaur ke dalam hidupku dengan cara lain. Saat datangnya musim panas tahun keempat, perasaanku jauh lebih damai dibandingkan beberapa tahun lalu. Hari ini tidak lagi hanya menjadi sinonim kesedihan, namun juga membawa harapan. Harapan bisa mendengar keluh kesahnya lagi. Menjelang senja, aku menerima surat keempat. Aku membawanya duduk di bangku taman yang biasa kami datangi bersama. Sinar matahari sore yang lembut jatuh di atas kertas. Seolah dia sedang menatapku dengan lembut. Sayang Chen, tahun ini kamu pasti sudah menjaga dirimu dengan baik, bukan? Aku bangga padamu. Sebelum menulis, aku berpikir apa yang harus aku bicarakan denganmu. Akhirnya aku memutuskan ingin berbicara tentang masa depan denganmu. Sayang, setelah aku pergi, apakah kamu sudah mencoba berteman dengan orang baru? Atau memulai kehidupan baru? Jujurlah padaku, apakah kamu masih sendiri? Aku hampir bisa menebak jawabannya. Kamu si bodoh pasti mengunci simen lagi. Benar kan? Selalu bilang hidup ini cuma mencintai Sanixi seorang. Apakah sedang memikirkan ini? Aku merasa tersentuh sekaligus sakit hati. Tersentuh oleh kasih sayangmu. Sakit hati untukmu. Keberanian seperti ini mungkin akan dibalas dengan kesepian yang panjang. Sayang, jangan berhenti mencari kebahagiaan karena aku ya. Setelah aku pergi, selalu khawatir kamu akan terjebak dalam kerinduan untukku seumur hidupmu. Tapi yang paling ingin aku lihat adalah kamu tersenyum bahagia lagi.
Meski senyum itu bukan karena aku lagi. Mungkin suatu hari saat kamu bertemu seseorang yang pantas dicintai. Aku harap kamu tidak mundur. Beranilah untuk mencintai. Seperti dulu kamu mencintaiku dengan sepenuh hati. Aku tidak akan cemburu. Sungguh melihat kamu bisa kembali memiliki kebahagiaan. Aku akan benar-benar bahagia. Karena ini adalah keinginan terakhirku sepanjang hidup. Tentu jika jodohmu tak kunjung datang, itu juga tidak apa-apa. Aku hanya berharap kamu tidak menolak kebahagiaan yang mungkin datang. Ah Chen, kamu pernah bertanya padaku apakah aku takut mati. Saat itu aku bilang tidak takut. Sebenarnya aku sangat takut di dalam hati. Aku takut setelah aku pergi. Kamu akan terpuruk. Takut kamu jadi lemah dan putus asa. Bahkan menyalahkan takdir yang tidak adil. Kematian tidaklah menakutkan. Yang menakutkan adalah kita tidak bisa hidup dengan baik. Aku pergi. Tapi kamu harus terus hidup dengan baik. Melihat pemandangan yang belum sempat aku lihat. Mengalami hidup yang tak bisa aku sentuh lagi. Jadi tidak peduli seberapa panjang masa depan. Kamu harus berjanji padaku. Beranilah berjalan terus dengan baik. Peluk setiap matahari esok hari. Cobalah untuk menerima kehangatan baru. Bagaimanapun juga, aku akan selalu mendoakanmu. Mencintaimu, Xian Ningxi. Aku membaca surat itu kata demi kata. Sudah lama aku tidak menutupnya. Senja memerah di ufuk langit. Angin sepoi-sepoi berhembus. Aku memandang ke kejauhan di langit. Tanpa sadar tersenyum pahit tapi hangat. Gadis bodoh. Kamu ingin aku mencintai orang lain. Bagaimana aku tega? Aku bergumam pelan. Dia selalu memikirkan aku sampai detik terakhir. Bahkan berharap aku jatuh cinta pada orang lain. Jangan kesepian sampai tua. Tapi bagaimana aku memberitahunya? Sepanjang hidup ini, hatiku sudah penuh oleh dia. Tak bisa menampung orang kedua lagi. Meskipun begitu, aku mengerti niat baiknya. Tak ingin aku sendiri. Itu adalah kasih sayangnya yang terakhir untukku. Baik, aku janji padamu. Aku akan menjalani hidup dengan baik. Aku menengadah melihat cahaya bintang yang mulai muncul. Mengangguk dengan sungguh-sungguh. Soal mencintai orang lain atau tidak, biarlah takdir yang menentukan. Jika ada orang seperti itu muncul, aku juga akan memberitahunya. Di dalam hatiku ada satu tempat yang tak pernah bisa tergantikan. Milik seorang gadis bernama Xia Ningxi. Sampai di sini, aku tak bisa lagi menahan air mata yang mengalir. Tapi kali ini di wajahku ada senyum. Si bodoh kecil. Kamu benar-benar gadis paling bodoh dan paling manis di dunia. Mengajarkanku cara mencintai. Juga mengajarkanku cara melepas diri demi membahagiakan orang lain. Aku akan mengingat perkataanmu. Berani menyelesaikan jalan yang seharusnya kita tempuh bersama. Meski harus berjalan sendiri. Aku akan berusaha hidup seperti yang membuatmu bangga. Sudah 5 tahun sejak Xia Ningxi meninggalkanku. 5 tahun ini seakan aku telah melewati perjalanan hati yang panjang. Dari awal yang begitu menyakitkan. Hingga kini belajar berdamai dengan kerinduan. Pada tanggal 21 Juni tahun ini, aku memutuskan menyambut surat darinya dengan cara yang berbeda. Aku menelepon kantor pos, mengganti alamat, bahkan sengaja mengambil cuti sehari. Membeli setangkai bunga bintang laut yang paling dia suka. Pagi-pagi pergi ke pemakaman. Berdiri di depan batu nisan Xia Ningxi. Aku berkata pelan, Ningxi, aku datang menemanimu. Kita tunggu hadiah hari ini bersama-sama, ya. Angin sepoi-sepoi berhembus. Seakan dia sedang diam-diam mendengarkan. Aku duduk di samping batu nisan menatap langit. Menjelang sore, ternyata surat lagi-lagi tiba tepat waktu. Aku berhati-hati membuka amplop dan membacanya untuknya. Dear Achen, ini sudah surat kelima yang kuirimi kamu. Waktu berjalan sangat cepat. Bukankah begitu? Sekejap kita sudah menjalani di 2 dunia yang berbeda. 5 musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Surat ini aku ingin bicara tentang penyesalan. Sangat sulit dalam hidup seseorang tanpa penyesalan.
Penyesalanku yang paling besar tentu tidak bisa menemani kamu sampai tua bersama. Tidak bisa bersama kamu melihat pemandangan dunia. Aku masih menyesal tidak bisa melahirkan bayi yang lucu untukmu. Ingat kita pernah memimpikannya keluarga di masa depan. Kamu bilang ingin punya seorang gadis yang mirip denganku. Saat itu aku selalu malu dan tersenyum. Sayang sekali langit tidak memberi kita kesempatan itu. Jika suatu saat kamu bertemu dengan orang yang tepat, pasti harus membangun keluarga yang bahagia. Meneruskan mimpi yang belum sempat kita wujudkan. Bagaimana? Meski pengantin baru itu bukan aku akan tetap memberi doa dari surga untuk kalian. Sudah banyak bicara. Mungkin matamu akan merah lagi ya. Bodoh besar. Aku tidak bermaksud membuatmu sedih. Yang ingin kukatakan adalah, sebenarnya meski aku punya penyesalan ini, tapi lebih banyak rasa puas. Karena selama hidupku pernah dicintai dengan begitu dalam olehmu, dan memiliki begitu banyak kenangan indah. Dengan setiap detail tentangmu, sudah lama memenuhi hidupku, membuatnya tidak lagi kosong. Berapa banyak orang seumur hidup menginginkan cinta sejati namun tak mendapatkannya. Dan meskipun aku punya nasib yang singkat, aku sudah menikmati cinta yang paling murni. Bukankah itu juga merupakan bentuk kesempurnaan lain? Jadi tidak perlu merasa sedih untukku. Saat aku pergi, hatiku membawa cintamu. Acen, kamu juga harus berjanji padaku. Jangan pernah hidup dalam penyesalan. Pikiran harus lebih terbuka. Nikmati setiap hari yang ada dengan baik. Hidup ini singkat. Jika terus-menerus menatap apa yang terlewat dan hilang maka tidak akan pernah bahagia. Janji padaku, ya. Bawa semua kenangan indah kita. Sambutlah setiap hari di masa depan dengan tenang. Jangan terus-terusan melirik ke belakang. Sebentar, aku mau kasih tahu rahasia kecil lagi. Setelah menulis surat ini, aku baru menulis setengahnya. Bukankah itu hebat? Meskipun tubuh sangat lelah, tapi memikirkan bahwa suatu saat aku bisa kembali kepadamu dengan cara ini. Aku merasa penuh kekuatan. Hehe, baiklah. Hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa kata-kataku.